Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di pembelajaran bahasa daerah Bugis. Hari ini kita akan membahas tentang frasa dalam bahasa Bugis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian frasa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis frasa bahasa Bugis. Yang ketiga, mengemukakan contoh frasa dari setiap jenisnya. Dan yang keempat, mengidentifikasi contoh frasa dari setiap jenisnya pada bacaan bahasa Bugis. Sekarang mari kita melihat pengertian frasa. Jadi frasa adalah suatu konstruksi kelompok kata yang tatarannya lebih tinggi daripada kata dan lebih rendah daripada klausa ataupun kalimat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa frasa adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang membentuk satu makna baru atau makna lain. Ya, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Bugis, asi gabunganna dua ada ia rega na lebih na papole betuak baru ia rega betuang lain. Jadi gabungan dua buah kata, jadi frasa itu dibentuk oleh dua buah kata. Jadi tidak ada frasa yang hanya terbentuk dari sebuah kata. Jadi dia harus lebih daripada satu kata dan membentuk satu arti baru. Artinya ketika kedua kata itu dipisahkan, maka ia akan membentuk arti sendiri-sendiri. Namun ketika dia digabungkan, maka akan membentuk satu arti baru. Sekarang mari kita melihat jenis-jenis frasa yang ada dalam bahasa Bugis. Jadi jenis frasa jika dilihat dari kategori yang menjadi inti dalam sebuah frasa, maka frasa terdiri atas beberapa jenis. Yaitu yang pertama adalah frasa nomina, yang kedua adalah frasa verba, yang ketiga adalah frasa adjektiva, keempat frasa adverbia, yang kelima frasa preposisi, yang keenam frasa numeralia. Jadi nanti akan kita bahas mengenai contoh dari setiap jenisnya. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat contoh frasa dari setiap jenisnya. Jadi yang pertama kita akan melihat contoh frasa benda. Ya, jadi yang pertama contohnya bola baru. Nah, ini dibentuk oleh dua buah kata, yaitu bola tambah baru. Bola adalah jenis kata benda yang merupakan inti dari frasa tersebut. Lalu yang kedua adalah pau tasa, pau dan tasa. Pau adalah jenis kata benda dan merupakan inti dari frasa tersebut. Selanjutnya kita akan melihat contoh frasa verba. Contoh yang pertama adalah tudak boting, tudang tambah boting. Tudang adalah jenis kata benda dan merupakan inti dari frasa tersebut. Lalu contoh selanjutnya adalah mandre uti. Mandre tambah uti. Mandre adalah kata kerja. Dan mandre ini adalah merupakan inti dari frasa tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh frasa adjektiva. Adjektiva adalah sifat. Yang mana contohnya? Misalnya malasa ati. Dibentuk oleh dua buah kata, malasa dengan ati. Malasa adalah jenis kata sifat dan merupakan inti dari frasa tersebut.
Lalu contoh berikutnya adalah manyameng kininawa, dibentuk oleh kata manyameng dengan ininawa. Manyameng adalah inti dari frasa tersebut dan merupakan kata sifat. Selanjutnya adalah contoh frasa adverbia atau frasa keterangan. Contoh pertama adalah sangadi weni, dibentuk oleh dua buah kata sangadi dengan weni. Sangadi adalah jenis kata keterangan yang artinya lusa atau setelah hari ini. Sangadi adalah merupakan inti dari frasa tersebut. Selanjutnya contoh kedua, silalonna lakde, silalonna tambah lakde. Silalonna adalah kata keterangan. Silalonna adalah merupakan inti dari frasa tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus memahami jenis-jenis kata serta jenis-jenis frasa, karena pada dasarnya untuk membedakan jenis-jenis dari setiap frasa harus memahami terlebih dahulu jenis atau kategori kata dalam bahasa Bugis. Selanjutnya adalah contoh frasa numeralia atau frasa bilangan. Jadi contoh pertama, sekdi tahu, dibentuk oleh dua buah kata sekdi tambah tahu. Sekdi adalah jenis kata bilangan atau numeralia. Sekdi adalah inti dari frasa tersebut. Lalu contoh kedua, sikaju jonga. Sikaju tambah jonga. Sikaju adalah kata bilangan. Sikaju merupakan inti dari frasa sikaju jonga. Jadi anak-anakku sekalian, mohon agar banyak berlatih mencari contoh-contoh kata ataupun frasa, jenis-jenis kategori kata seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui grup WA. Jadi tidak usah di japri tetapi melalui WA. Sekian anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.